Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review MG Unicorn Gundam versi OPA dari Daman Model. Pada video kali ini, kita akan ngebahas salah satu Gundam atau Mobile Suit yang memiliki variasi kit paling banyak, yaitu Gundam Unicorn. Gundam yang muncul pada serial anime Mobile Suit Gundam Unicorn ini juga merupakan salah satu Gundam paling populer dari seluruh Gundam Universe. Terbukti dengan banyaknya Bandai merilis kit ini mulai dari model kit seperti SD, HG, MG, PG, dan yang terbaru ada versi MG-EX. Dan juga versi figurnya seperti Robodamashi dan Gundam Universe. Untuk kit yang akan kita bahas kali ini adalah versi tiruan yang diproduksi oleh pabrikan Daman Model dengan mengambil basis dari kit MG Unicorn versi OPA dari Bandai. Secara tampilan, kit ini cukup bagus dengan separasi warna yang sudah cukup akurat, kecuali pada pipinnya yang masih menggunakan stiker untuk part yang harusnya berwarna kuning. Namun, kit ini punya kekurangan dari segi artikulasinya yang cukup terbatas. Dan kit ini juga tidak terlalu solid. Jadi kit ini lebih cocok buat di display daripada dimainkan. Kit ini dijual di harga sekitar 400 ribuan. Buat yang tertarik sama kit ini, linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Oh ya, untuk proses perakitannya kit ini nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Snapitnya ada beberapa yang keras seperti koneksi bagian kaki ke pinggangnya dan ball joint tangannya. Tapi snapitnya yang keras nggak terlalu mengganggu proses transformasi dan juga gimmick kitnya kok. Untuk bagian kepalanya bisa naik turun seperti ini. Kepalanya bisa diputar. Dan untuk bagian leher ini bisa digerakin seperti ini. Lanjut ke bagian perutnya. Bagian perut ini nggak bisa kita tekuk karena kehalang bagian belakang yang ini. Tapi dia bisa diputar seperti ini. Bahunya ini nggak bisa digerakin terpisah ya, kayak MG biasanya, ya karena faktor transformasinya. Cuman bisa diputar seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengannya ini bisa digerakin, diputar seperti ini. Tangannya bisa ditekuk. Nah, seperti ini. Dan pergelangan tangannya bisa digerakin. Bisa ditekuk. Dan jari-jarinya juga bisa digerakin. Untuk bagian skirtnya bisa ke depan seperti ini, juga bisa ke samping. Lanjut bagian skirt sampingnya juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian skirt belakangnya juga sama, bisa digerakin seperti ini. Lanjut ke bagian kakinya, kaki bisa ke depan sejauh ini. Bisa ke belakang seperti ini. Untuk bagian kakinya juga bisa split. Bagian ini juga bisa digerakin, diputar seperti ini. Kakinya bisa ditekuk segini ya. Untuk bagian pergelangan kakinya bisa digerakin seperti ini, juga bisa maju mundur, terus juga bisa diputar. Aksesoris pertama yang kita dapat, ini ada Bimagnum, tampilannya seperti ini.
Bagian ini bisa digerakin. Dan di sini ada foil stiker warna hijau. Selanjutnya kita juga dapat perisai di sini. Untuk bagian yang ini itu bisa diputar. Juga bisa digerakin seperti ini. Bagian yang ini juga sama, bisa juga digerakin. Dan di atas yang ini ada dikal. Lalu kita juga dapat basoka seperti ini. Untuk bagian lensa yang ini pakai stiker warna hijau ya. Untuk bagian handle-nya yang ini bisa dibuka. Untuk bagian larasnya bisa dimaju mundurkan seperti ini. Kita dapat 2 beam saber beserta 4 gagangnya. Untuk efek beamnya di sini agak unik ya. Kita juga dapat amunisi cadangan untuk beam magnumnya dan kita dapat 2. Selanjutnya kita juga dapat 2 pipin cadangan seperti ini untuk Destro mode dan juga Unicorn mode. Lalu kita juga dapat sebuah figur pilot Manager Link seperti ini. Tapi kita nggak dapat tatakan base untuk berdirinya ya. Dan yang terakhir kita dapat base adaptor yang bentuknya seperti ini. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to.
Seperti MG pada umumnya, kit Unicorn ini juga punya kokpit yang bisa dibuka beserta figur pilot di dalamnya. Beam sabernya ini bisa dipakai dengan dua cara ya. Pertama, bisa dipegang kayak pedang biasa, dan yang kedua itu bisa dipakai seperti beam tonfer seperti ini. Untuk perbandingan pertama, di sini aku bandingin sama RG Unicorn dari Bandai. Kelihatan di sini proporsinya agak beda ya. Kit RG di sini kelihatan sedikit lebih padat dibandingkan kit MG, dan warna kit RG sedikit lebih warm. Panjang kaki kit RG juga kelihatan lebih proporsional dibandingkan kaki di kit MG yang menurutku terlalu panjang. Selanjutnya, ini kalau kita bandingin dalam fase Destroy Mode. Untuk pewarnaan Psycho Frame-nya juga sedikit berbeda. Warna yang lebih bagus itu tergantung selera, tapi kalau untuk proporsi keseluruhan menurutku kit RG sedikit lebih baik. Sedangkan untuk warnanya MG lebih movie akurat. Next, ini untuk sejarah pengembangan Gundam Unicorn yang mengambil basis dari Nu Gundam dan Sinanisten. Kalau dalam mode Unicorn Mode, ukuran Unicorn itu lebih kecil ya dibandingkan pendahulunya. Tapi kalau kita transform ke Destroy Mode, ukurannya kurang lebih akan sama dengan Sinanisten seperti ini, walaupun terlihat sedikit lebih kurus, sesuai dengan ukuran Gundam ini di animenya. Dan terakhir, untuk perbandingan ukurannya, kit ini dalam mode Unicorn Mode sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan MGL Strike Gundam. Tapi kalau kita bandingin dengan Gundam berukuran besar seperti Sazabi, kit ini terlihat hanya setinggi ketiaknya saja. Tapi kalau kita ubah ke Destroy Mode, ukurannya akan jadi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan MGL Strike Gundam. Dan kalau dibandingkan dengan Sazabi sekalipun, tingginya sudah hampir sama kalau kita ukur sampai ujung pipinnya. Walaupun secara dimensi MG Sazabi tetap lebih besar ya dibandingkan Unicorn. Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.